Shalom semua. Kita berjumpa lagi hari ini dalam ibadah online. Ya, tema kita tahun 2020 berbicara tentang kedewasaan, dan kita sudah menyelesaikan poin kedua, yaitu tentang tanda kedewasaan, dan kita siap masuk ke poin ketiga. Tapi untuk tahun ini transmigrasi dari poin sebelumnya ke poin sesudahnya, saya selipkan dulu sebuah khotbah tentang Injil. Jadi hari ini karena poin kedua sudah selesai, sebelum kita masuk poin ketiga, saya selipkan sebuah khotbah tentang Injil. Jadi di samping kita memaknai tema kita tentang kedewasaan, saya selipkan juga penyegaran-penyegaran kita tentang Injil, pemahaman-pemahaman kita tentang Injil. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Injil. Tema kita hari ini berbicara tentang intisari Injil. Intisari Injil. Apa yang menjadi inti dari Injil itu sebenarnya? Kita buka ayat kita, Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak mama yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, seperti apakah Injil itu sebenarnya? Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita bertanya, pernahkah kita merenung di dalam hati kita, di dalam pikiran kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadi intisari dari Injil? Pernah kita memikirkan hal ini? Kenapa Tuhan memerintahkan penginjilan? Jadi kenapa Tuhan kita itu memerintahkan supaya ada penginjilan? Bahkan kalau kita baca, kita pelajari dari Alkitab, memberitakan Injil itu menjadi tugas dari setiap orang percaya. Nah, apa sebenarnya yang Allah inginkan? Apa sebenarnya yang Allah kehendaki? Apa sebenarnya yang Allah mau, yang Allah maksudkan dari perintah memberitakan Injil tersebut? Ya, jadi hari ini saya akan bahas mengenai hal ini, dan saya berharap kita semua bisa menangkap poin dari khotbah hari ini, intisari Injil. Kita bisa menangkap rema dari khotbah firman Tuhan hari ini. Oke, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Yang pertama-tama, mari kita perhatikan ayat kita. Paulus berkata bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita bisa menyelami hati dan pikiran Rasul Paulus. Oke,
Pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Ini yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Ini yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus. Ketika dia mengajar, ketika dia memberitakan Injil. Ya, kita ketahui Rasul Paulus, dia itu rasul, dia itu pengajar, dia itu penginjil yang gigih, yang militan, yang radikal. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus menaruh hal ini di dalam diri, di dalam hati Rasul Paulus, dan kemudian dia menuliskan hal ini, bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Kata semuanya berarti tidak terkecuali. Semuanya. Dan Paulus bilang, pengenalan akan Kristus lebih mulia. Amin. Kalau kita mau mencari sesuatu yang mulia, jangan cari yang lain. Carilah pengenalan akan Kristus. Sebab pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Jadi Paulus ini dia adalah seseorang yang menghidupi Injil. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk menginjil, memberitakan Injil. Dia adalah rasul yang mengajarkan Injil. Dia adalah rasul yang memperkenalkan Injil. Dia adalah pengajar, dia adalah penginjil seluruh kehidupannya. Dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun, kemanapun dia pergi, dia selalu memberitakan Injil. Dan ini yang Roh Kudus taruh di dalam hatinya. Pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa fokus Injil, fokus pemberitaan Kristus, fokus penginjilan Kristus, fokus penginjilan Paulus yang dia beritakan, yang dia perjuangkan dengan segenap hatinya, selalu berbicara tentang apa? Pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan. Nah, ketika saya menggali tema untuk minggu ini, nah ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, jadi ketika saya mulai berdoa, Tuhan, untuk minggu ini apa yang harus saya bagikan dalam konteks Injil, konteks penginjilan, untuk menyegarkan pemahaman jemaat, dan Tuhan taruh tentang hal ini. Tuhan menghendaki pengenalan akan Dia lebih daripada yang lain-lainnya. Tuhan menghendaki pengenalan akan pribadinya lebih daripada semuanya, lebih daripada apapun. Ya, jadi pertanyaan untuk kita, apakah Anda orang Kristen? Apakah Anda mengaku bahwa Anda telah menerima Injil dan hidup di dalamnya? Kalau jawabannya adalah ya, bahwa betul-betul Anda telah menerima Injil dan hidup Anda telah berpadanan dengan Injil. Kalau memang itu adalah pengakuan Anda, maka seharusnya hal itu akan terlihat dari hidup Anda, yaitu apa? Sebuah pengejaran terhadap pengenalan akan Tuhan. Amin. Sebuah pengejaran terhadap pengenalan akan Tuhan. Jadi ini yang menjadi fokus hidup dari Rasul Paulus. Ini yang menjadi kehendak hidupnya dia, yaitu mengenal Allah. Jadi untuk kita juga, kalau kita katakan bahwa kita adalah orang-orang beriman, orang-orang percaya, artinya kita sudah menerima Injil. Artinya hidup kita sudah berpadanan dengan Injil. Kalau memang demikian, maka harus bisa terlihat bahwa fokus hidup kita adalah pengenalan akan Tuhan. Ada satu pengejaran, ada satu gairah, ada satu perjuangan untuk kita semakin hari kita bergairah, berhasrat untuk mengenal Tuhan. Amin. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di sini masalahnya, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang menurut saya di dalam kekristenan mereka, ternyata mereka mengabaikan perkara yang paling utama ini, yaitu apa? Perkara pengenalan akan Allah. Coba mari kita merenung sejenak.
Mari kita berpikir sejenak. Kita bercermin sejenak. Bagaimana dengan kekristenan kita selama ini? Ada yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Bahkan ada yang bertahun-tahun melayani Tuhan. Bertahun-tahun mengklaim dirinya, saya adalah pelayan Tuhan, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah pengikut Kristus. Mari kita merenung sejenak, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah sudah ada hal ini, pengejaran akan pengenalan akan Allah? Karena saya dapati banyak orang Kristen, mereka salah fokus. Bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, mereka salah fokus di dalam kekristenan mereka. Mereka begitu giat, mereka begitu sibuk dalam tanda kutip pelayanan. Mereka begitu giat, begitu sibuk dalam tanda kutip aktivitas rohani. Tapi ternyata di dalam kesibukan mereka, di dalam aktivitas mereka, mereka sudah salah fokus. Tidak ada lagi pengejaran kepada pengenalan akan Allah. Nah, mari kita merenung sejenak akan hal ini. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kita berkata, saya orang Kristen, saya mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, bahkan kehidupan saya sudah berpadanan dengan Injil. Nah, mari kita merenung sejenak. Mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Allah yang adalah intisari Injil ini menjadi fokus hidup kita? Ya, jangan-jangan kekristenan yang sedang kita jalani saat ini, yang kita akui bahwa kekristenan kita berpadanan dengan Injil, ternyata salah fokus. Amin. Kita ketika mengikut Tuhan, kita ketika menjadi orang Kristen, bahkan ketika kita melayani, ternyata yang kita kejar bukanlah pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Allah. Kita bukan mengejar pengenalan akan Tuhan, tapi justru di dalam aktivitas kesibukan kita secara rohani, ternyata kita sedang menonjolkan talenta, karunia, dan lain-lain. Itu tidak salah. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, talenta, karunia itu tidak salah. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah apa? Pengenalan akan Tuhan. Amin. Nah, kalau ternyata kita jauh dari pengenalan akan Allah, kalau ternyata kekristenan kita ini jauh dari pengenalan akan Allah, mari kita kembali kepada intisari Injil. Seperti yang Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Amin. Nah, poin yang ketiga, Tuhan Yesus memerintahkan penginjilan. Nah, maka kita harus paham apa yang jadi maksud Tuhan di dalam Injil ini. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan setiap orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan, apalagi yang mengaku sebagai pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan untuk setiap orang percaya itu memberitakan Injil. Maka kita harus paham apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, perhatikan di sini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini berarti ketika kita memberitakan Injil, maka kita sedang memberitakan tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini berarti bahwa di dalam pemberitaan Injil tujuannya harus jelas. Yaitu apa? Ketika kita memberitakan Injil, maka tujuannya adalah kita ingin membawa orang, amin, membawa orang keluar dari binasa, masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ini tujuan Injil. Kenapa Injil harus diberitakan? Ini yang menjadi maksud Tuhan, ini yang menjadi kehendak hati Tuhan di dalam perintah untuk memberitakan Injil. Yaitu apa? Membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan, membawa orang-orang yang sedang hidup dalam kebinasaan keluar dari situ untuk masuk ke dalam terang yang ajaib, untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi
Kita harus paham benar-benar akan hal ini. Kalau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang, yang membawa orang keluar dari binasa menuju kepada hidup yang kekal, maka pertanyaan yang harus kita renungkan adalah di manakah letaknya kekuatan Injil itu? Amin. Alkitab berkata Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertanyaan buat kita, di manakah letak dari kekuatan Injil itu? Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Letak dari kekuatan Injil bukan terletak pada mujizat, bukan terletak pada kesembuhan, bukan terletak pada berkat materi atau tanda-tanda heran atau kemakmuran atau yang lainnya. Amin. Kekuatan Injil tidak terletak pada hal-hal itu. Ketika orang memberitakan Injil, lalu kemudian yang dia beritakan, yang dia tonjolkan, tanda-tanda heran, yang dia beritakan, dia tonjolkan mujizat, yang dia beritakan, dia tonjolkan kesembuhan, yang dia beritakan, dia tonjolkan adalah berkat materi, kemakmuran dan lain-lain. Dengar baik-baik, itu bukan intisari dari Injil yang sebenarnya. Itu hanya aksesoris. Amin. Aksesoris artinya itu tidak salah. Aksesoris itu hanya hiasan. Itu semua adalah hiasan di dalam berita Injil yang sebenarnya. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, jangan kita salah fokus. Amin. Jangan kita salah fokus. Jadi mujizat, kesembuhan, berkat materi, kemakmuran, tanda-tanda heran itu tidak salah. Tapi itu hanya aksesoris, itu hanya hiasan saja. Itu bukan hal yang utama. Itu bukan tujuan yang utama dari Allah, dari Tuhan ketika dia memberitakan tentang Injil. Dan kekuatan Injil yang sebenarnya tidak terletak pada hal-hal yang seperti ini, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Kekuatan Injil yang sebenarnya, kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan Injil itu tidak terletak pada mujizat atau yang lain-lain. Amin. Ya, banyak orang sama sekali tidak menyadari akan hal ini. Banyak yang memberitakan Injil tapi karena tidak sadar, tidak menyadari akan intisari dari Injil ini, sehingga akhirnya mereka justru memberitakan hal-hal yang lain karena mereka tidak paham, mereka tidak mengerti apa yang menjadi intisari Injil. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Akhirnya mereka keluar dari intisari Injil, mereka beritakan hal-hal yang lain. Amin. Nah, saya ingin mengingatkan setiap kita, jemaat GBI Philadelphia Discipleship Church Bungawaru, saya ingin memberikan satu penyegaran di dalam pikiran kita ketika kita memberitakan Injil. Ketika kita ingin membawa seseorang untuk diselamatkan, maka kita harus mengerti, harus paham akan intisari Injil ini, yaitu apa? Pengenalan akan Allah. Kita jangan fokus dengan aksesoris. Letak kekuatan Injil ada pada pengenalan akan Allah. Kenapa Injil dikatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Di mana letak kekuatan itu? Letak kekuatan Injil yang menyelamatkan terletak pada pengenalan akan Allah. Amin. Ya, kita buka 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Ini Rasul Paulus sendiri yang katakan bahwa dia tidak beritakan hal-hal yang lain, tapi Yesus Kristus itulah yang dia beritakan di dalam Injilnya. Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah menderita sampai mati di atas kayu salib, dan kemudian yang dibangkitkan dari antara orang mati. Pribadi itulah yang diberitakan oleh Paulus di dalam Injilnya. Amin. Kekuatan Injil terletak pada pengenalan akan Allah di dalam Kristus. Jadi
ketika kita beritakan Injil, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, kita membawa orang untuk keluar dari binasa, masuk ke dalam hidup yang kekal. Kita harus paham akan hal ini, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, yaitu apa? Kita bawa orang keluar dari tidak mengenal Allah untuk masuk di dalam apa? Pengenalan akan Allah. Inilah intisari dari Injil. Jadi demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Paulus di dalam hati dan pikirannya mengutamakan pengenalan akan Kristus. Paulus menganggap bahwa pengenalan akan Kristus lebih utama daripada, lebih mulia daripada apapun. Inilah intisari Injil. Ada banyak orang yang dalam kekristenan mereka, dalam pelayanan mereka tidak benar-benar paham, mereka tidak benar-benar mengerti, sehingga mereka tidak mengejar pengenalan akan Allah. Yang mereka lakukan, yang mereka sibuk lakukan adalah aksesoris. Mereka sibuk, mereka giat di dalam aksesoris, tapi bukan perkara yang inti, yaitu pengenalan akan Allah. Nah, di sini mari kita menyadari akan hal ini sehingga kita memfokuskan kekristenan kita. Kita memfokuskan kepadanan hidup kita yang sesuai dengan Injil kepada apa? Pengenalan akan Allah. Nah, perhatikan satu hal ini lagi, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dengar baik-baik, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, kita menuntun orang keluar dari binasa. Dengar baik-baik, hidup yang kekal itu berbicara tentang pengenalan akan Allah. Jadi ketika kita beritakan Injil, kita bawa orang keluar dari binasa. Berarti kita bawa orang keluar dari tidak mengenal Allah untuk masuk ke dalam apa? Pengenalan akan Allah. Hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mau bawa orang supaya diselamatkan, maka tidak bisa tidak. Kita harus bawa orang untuk mengenal Tuhan. Amin. Jadi inilah intisari dari Injil. Jadi ketika kita memberitakan Injil, ini intisarinya. Ketika kita mau memberitakan Injil yang punya kekuatan, punya power, maka inilah intinya. Inilah kekuatan dari Injil itu, yaitu apa? Pengenalan akan Allah. Dan saya percaya satu hal, sebagai orang Pentakosta, sebagai orang karismatik, saya percaya satu hal, Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Kuasa Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Amin. Karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Jadi ketika kita memberitakan apa yang memang sungguh-sungguh benar-benar menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan akan Allah, saya percaya kuasa Roh Kudus pasti menyertai kita. Amin. Karena Injil adalah the power. Injil adalah kuasa, kekuatan yang menyelamatkan. Jadi kita masuk ke dalam intisari Injil, kita masuk ke dalam kekuatan itu, kita beritakan kekuatan itu, yaitu apa? Pengenalan akan Allah. Dan saya percaya perkara-perkara hebat akan menyertai kita, tanda-tanda heran akan menyertai kita. Amin. Tapi jangan fokus kepada tanda-tanda heran, fokuslah kepada pengenalan akan Allah. Inilah intisari Injil. Tuhan Yesus memberkati.